Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya. Saatnya kita belajar bersama-sama untuk mengerti, merenungkan sabda firman Tuhan Yesus Tuhan kita yang tertulis di dalam kitab suci. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan bersama lewat sebuah judul yang berbunyi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Saya paling senang menyampaikan khotbah dan pelajaran, khususnya firman yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Sebab itu pasti akan terjadi, itu pasti akan berarti buat kehidupan semua umat manusia. Dan jauh-jauh hari dia sudah peringatkan. Dan saatnya di zaman kita hidup, apa yang dia peringatkan ini akan digenapi. Matius pasal 7, saya bacakan ayat 15 sampai dengan 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, judul renungan kita tadi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus memperingatkan Anda dan saya, karena pada akhir zaman, yaitu pada saat kita sekarang ini hidup, itu akan digenapi. Yang pertama, yang dia katakan, hati-hati, waspadalah terhadap munculnya nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu ini akan menyamar, ya, seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, Bapak Ibu, mengapa mereka menyamar? Karena mereka juga pakai nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam khotbahnya pun mereka bisa selipkan dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka bisa lakukan itu. Tetapi ujung-ujungnya pengajarannya adalah mereka ingin menanamkan di dalam hati dan pikiran saudara. Karena mereka akan berfokus tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena mereka ingin membangun kerajaan dunia. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu, mereka menyamar karena mereka ada di sebelah kita. Mungkin ada duduk di sebelah saudara ketika Anda datang beribadah. Atau mungkin juga justru gereja tempat Anda beribadah, tempatnya atau sarangnya antikristus
Itu ada di situ. Bapak Ibu, saya ajak Anda lihat lebih dulu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Judul bacaannya adalah Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu hati-hati, antikristus berasal dari internal orang Kristen. Sehingga di dalam mereka menyamar, mereka demikian mudah karena mereka tahu tentang isi Alkitab. Mereka juga bisa berdoa atas nama Tuhan Yesus dan bisa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi inti dari pengajaran mereka bukan untuk membangun kerajaan Allah, tetapi mereka akan membangun kerajaan dunia. Sebab, saya lanjutkan lebih dulu. Tadi kan 1 Yohanes pasal 2 kan? Sekarang saya ingin ajak saudara membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Judul bacaannya Roh Allah dan Roh Antikristus, supaya saudara tahu. Dan keterangan saya Anda bisa membenarkan karena kitab suci yang menulis. Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan ayat 5 dan 6. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu, jelas bahwa roh antikristus itu berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan jemaatnya adalah orang-orang dunia itu suka mendengarkannya. Karena mereka berasal juga dari dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hati-hati. Ketika nabi-nabi palsu itu menyamar dan menyebar ke seluruh dunia, tujuannya apa? Iblis setan dengan antikristusnya itu suka meniru, menyontoh, menyontek apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk melayani Bapaknya, memberitakan Injilnya, menjelma sebagai manusia, dia mengutus lebih dahulu Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan umat Tuhan yang layak bagi dia. Nah, antikristus salah satunya dengan cerita isapan jempol, dongeng-dongeng mereka. Mereka tinggal di gereja yang sama, bersebelahan dengan kita, mulai mengajarkan ajaran-ajaran sesat dengan maksud dan tujuan
untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut antikristus yang nantinya pada saat tokoh antikristus yang sebenarnya itu turun, pengikut ini bisa diserahkan kepada antikristus yang dimaksud di dalam Alkitab. Sebab kita tahu sejak awal yang namanya iblis setan selalu mencontek firman Tuhan, namun diputar balikkan oleh iblis ular tua tadi. Nah, pembicara sekarang juga memakai firman Tuhan, tetapi diputar balikkan arti daripada firman Tuhan tersebut, sehingga Rasul Paulus pun harus memberikan nasihat kepada saudara dan saya agar supaya Anda dan saya waspada, yaitu pada Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, guru besar, maksudnya Tuhan Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tetap kita harus luruskan ajaran-ajaran yang saat ini beredar, yang menyesatkan banyak umat percaya karena tidak sesuai dengan Alkitab, yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang sedang menyamar dan ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya, Tuhan berkata, kamu lihat buahnya. Buahnya apa sih untuk jemaat? Buahnya apa sih untuk lingkungan? Ya, benarkah gereja-gereja yang besar, dalam tanda kutip, maaf bicara, termasuk pendeta-pendeta yang punya pengikut begitu banyak, ya, yang gedungnya begitu megah, cabangnya begitu banyak, telah memiliki aset-aset tertentu yang bisa dibanggakan oleh umat yang menjadi pengikut mereka. Misal, semua gedung gereja ini adalah milik umat dari gereja tertentu. Gereja X, katakan seperti itu. Sekolah ini adalah milik umat gereja X, kota ini. Rumah sakit ini milik daripada umat gereja X, kota ini. Bukit Doa, ini milik ini, dan lain sebagainya. Panti Preda, panti asuhan yatim piatu, dan lain sebagainya. Ataukah belum punya aset untuk jemaatnya, namun sempat mengangkat hidup keluarga pendeta menjadi super mewah. Bapak Ibu, hati-hati, roh antikristus itu berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan. Nabi-nabi palsu itu memberikan cerita-cerita isapan jempol dan berusaha mencari keuntungan dari jemaat. Hati-hati. Oleh karena itu, walaupun mereka bisa mengadakan mujizat, belum tentu kuasa itu berasal dari Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, saudara, di dalam bacaan yang kita baca tadi, mereka protes. Yesus Tuhanku, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengajar Alkitab demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan mujizat demi namamu juga?
Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengejutkan sekali. Orang yang sudah buat mukjizat yang mungkin menjadikan kekaguman banyak pengikutnya, banyak orang yang menyaksikannya. Dia berkata, "Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu." Matius 7 ayatnya yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ambil stabilo, aku tidak pernah mengenal kamu. Tolong digarisbawahi, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti sejak kamu ada, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengenal kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, itu bukan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Walaupun engkau sebut dia sebagai anak Allah, tetapi oleh karena perbuatanmu tidak melakukan kehendak Bapakku, maka Yesus Kristus Tuhan katakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bapak Ibu, hati-hati supaya kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengenal dia secara pribadi dengan benar dan dalam. Rajin membaca Alkitab, mengerti tentang sabdanya, merenungkan, memahami sabda firman-Nya, dan selalu berusaha melakukan sabda firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga lewat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, nama Tuhan kita muliakan, hati Tuhan kita senangkan. Dan dia berkata, aku mengenal kamu. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama lewat video yang singkat ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Karena saatnya nabi-nabi palsu itu keluar untuk menyamar dan menyesatkan umat pilihan juga. Tetapi bagi setiap orang yang mengenal secara pribadi Tuhan secara benar dan dalam, dialah yang akan diselamatkan oleh dia. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.